Kita lanjut bahas PT THK Serapi episode 796. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertempuran yang besar pun telah terjadi antara malaikat pembantai dan juga Xiao Tianming. Kali ini, malaikat pembantai telah mengayunkan 12 sayap malaikat yang berwarna merah miliknya. Dan seketika, hal itu tercurah pada awan kehancuran yang berwarna oranye emas yang telah diciptakan oleh Xiao Tianming. Dikarenakan Xiao Tianming berani datang sendirian ke dalam tempat ini dan dia juga berani menyelamatkan Raja Petir, mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Meskipun begitu, malaikat pembantai tidak takut selama dia tidak meninggalkan gunung penghakiman suci ini dan juga altar penghakiman suci yang berada di bawah sana. Maka seluruh formasi yang berada di dalam tempat ini akan bisa membantu dirinya untuk mengalahkan Xiao Tianming. Meskipun kekuatan orang ini berada di puncak setengah dewa. Dan pada saat itu, kekalahan Xiao Tianming akan menjadi batu loncatan yang besar bagi malaikat pembantai. Pandangan mata dari banyak orang yang berada di bawah sana telah menyaksikan pertempuran yang sengit. Namun sebagian orang juga telah menemukan adanya sosok di bawah awan oranye emas yang kemudian mereka mengatakan itu sebenarnya adalah Raja Petir. Kali ini, aura di dalam tubuh Raja Petir telah mengalami perubahan yang berbeda dari sebelumnya, dan itu juga merupakan berkat dari Xiao Tianming. Mata Raja Petir secara perlahan mengamati perubahan yang telah mengguncang di atas awan oranye emas. Dia kali ini juga melirik pada sosok-sosok yang berada di bawah sana. Pandangan mata Raja Petir sendiri melihat ke arah orang-orang itu dengan tatapan mata yang cukup aneh. Hal itu telah membuat banyak orang merasakan cukup merinding, dan kemudian salah satu dari mereka pun mengatakan, "Tunggu sebentar, suasana di dalam tempat ini sepertinya tidak tepat." Apa yang direncanakan oleh Raja Petir itu? Selanjutnya tubuh Raja Petir langsung menghilang entah kemana. Di tengah dari dunia awan oranye emas ini telah muncul berbagai ledakan yang besar. Bahkan api yang sangat cemerlang telah berkobar di dalam tempat itu. Sosok dari Xiao Tianming masih menahan beberapa serangan dari malaikat pembantai, sementara dia juga sambil mempersiapkan teknik tingkat dewanya. Kali ini malaikat pembantai benar-benar mengeluarkan tekanan yang luar biasa. Bahkan hal itu sampai membuat jiwa seorang Xiao Tianming sedikit tertekan. Melihat pada Xiao Tianming yang tubuhnya agak goyah, hal itu membuat malaikat pembantai kemudian mengatakan, "Xiao Tianming, kekuatan kepercayaanmu telah terguncang. Dan karena kau saat ini sudah goyah, maka bisa dipastikan kau akan kalah di dalam pertempuran saat ini." Xiao Tianming hanya terdiam dan juga tidak menjawab apa yang dikatakan malaikat pembantai ini, tapi pandangan matanya terus-menerus memperhatikan jam pasir waktu yang berada di atas sana. Kekuatan dari seni tingkat dewa itu terlalu besar, dan setelah hal itu berhasil dibentuk dengan cara yang sempurna, mungkin semua makhluk yang berada di dalam tempat ini akan tumbang. Tapi kenapa di dalam hati dari seorang Xiao Tianming, dia selalu merasakan adanya hal yang aneh dan juga tidak bisa dipahami dari malaikat pembantai. Bahkan dengan teknik tingkat dewanya, Xiao Tianming tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan malaikat pembantai ini. Meskipun begitu, dia masih akan tetap berusaha. Bagaimanapun juga, apabila hari ini malaikat pembantai tidak dilenyapkan, mungkin dia akan membawa masalah yang tidak ada habisnya. Tiba-tiba saja malaikat pembantai membuka 12 sayap merahnya sambil mengatakan, "12 sayap merah, keluarkan api dewa Ciyu." Tidak lama kemudian, sebuah api yang berwarna merah muncul dari 12 sayap itu dan menimbulkan sensasi yang terbakar. Bahkan hal ini telah membuat dunia awan oranye emas bergetar dengan cara yang hebat. Pandangan mata dari Xiao Tianming juga telah berubah menjadi sangat serius untuk kali ini. Pada akhirnya, Xiao Tianming sudah selesai mempersiapkan teknik tingkat dewanya dan kemudian dia berteriak, "Malaikat pembantai, hancurlah kau sepenuhnya di dalam tempat ini." Lapisan awan oranye emas kini telah bergetar dengan cara yang luar biasa, dan Xiao Tianming segera melemparkan teknik tingkat dewa tersebut. Akhirnya, pung, duar, ledakan yang sangat luar biasa pun muncul dari awan oranye emas.
Semua orang kini melihat dengan susah payah dan mereka telah menemukan adanya serpihan-serpihan sayap yang berwarna merah kini telah berhamburan. Bahkan juga ada serpihan api oranye emas yang kali ini telah berpencar. Hal itu bahkan menimbulkan kobaran api yang sangat mengerikan di atas langit. Seluruh dunia awan oranye emas ini mulai terdistorsi dengan kekuatan suci langit dan bumi yang seolah-olah melampaui segala sesuatu. Orang-orang di bawah sana cukup tercengang dalam jangka waktu yang lama. Inilah yang disebut pertempuran tingkat dewa yang asli. Jika bukan karena isolasi dari awan oranye emas milik Xiao Tianming, mungkin fluktuasi yang berada di dalam tempat itu sudah menyebar keluar dan menghancurkan seluruh kerajaan malaikat, serta banyaknya orang yang berada di bawah sana. Malaikat pembantai menatap tajam pada Xiao Tianming dan kemudian dia mulai berbicara. Kau memang sangat kuat, tapi hari ini aku tidak akan pernah memberikanmu sebuah kesempatan. Tongkat kerajaan malaikat muncullah. Di atas tubuh dari malaikat pembantai, tiba-tiba saja sebuah gelombang yang aneh kini telah muncul. Bahkan 12 sayap merahnya bergetar dengan cara yang gelisah, seolah-olah mereka telah memanggil semacam benda tertentu untuk datang ke tempat ini. Dalam sekejap mata, kekosongan itu pun terbelah menjadi dua, dan saat ini tongkat malaikat telah muncul lalu ditangkap oleh malaikat pembantai ini. Banyak orang cukup tercengang ketika mereka melihat malaikat pembantai memegang tongkat kerajaan malaikat, dan kemudian mereka mengatakan itu sebenarnya adalah artefak di dalam dunia manusia yang memiliki peringkat ke-8. Bukankah benda ini adalah milik ratu malaikat dari berbagai dinasti? Tapi kenapa bisa ada di tangan dari malaikat pembantai? Mungkinkah dia sebenarnya telah mencurinya? Banyak orang selama ini terus memikirkan ucapan malaikat pembantai bahwa dia adalah penjaga kerajaan malaikat, tapi tidak disangka bahwa tongkat kerajaan sudah berada di telapak tangannya. Bukankah dia benar-benar mencuri benda ini? Xiao Tianming tersenyum penuh dengan ejekan dan kemudian dia mengatakan, malaikat pembantai, kau selama ini terus berbicara tentang melindungi kerajaan malaikat dan bahkan selalu mengulang-ulang kejayaan kerajaan malaikat ini. Tapi sekarang tampaknya kau hanyalah seorang penjahat yang telah menyembunyikan berbagai tindak kejahatanmu. Bahkan kau sampai mencuri tongkat kerajaan yang seharusnya benda ini hanya berada di tangan ratu malaikat. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Tianming membuat malaikat pembantai kemudian mengatakan, kenapa kau harus berbicara dengan cara yang bertele-tele seperti itu? Aku telah memiliki jasa yang besar untuk membasmi semua orang yang telah merugikan kerajaan malaikat. Dan ketika ratu malaikat pergi, secara alami tongkat ini dititipkan pada diriku dan aku yang menjadi pemilik barunya. Semut-semut seperti kau dan juga kalian semuanya tahu apa tentang hal ini? Fluktuasi yang agung dipancarkan di dalam tubuh malaikat pembantai. Hal ini telah membuat Xiao Tianming akhirnya menyadari bahwa kekuatan malaikat pembantai hanya berada di tahap menengah dari setengah dewa. Xiao Tianming kemudian segera mengatakan kembali, lalu kenapa jika tongkat malaikat itu berada di tanganmu, namun tanpa kekuatan ratu malaikat yang sebenarnya, bagaimana bisa kau mengendalikan benda itu? Dalam pertempuran ini, aku akan pastikan bahwa kau yang akan mati. Kecemerlangan api suci hancurkan dunia awan oranye emas ini. Tiba-tiba saja berbagai kekuatan yang berada di dalam dunia awan emas bergejolak dengan cara yang luar biasa. Dan kemudian kekuatan itu pun langsung menyerbu ke arah dari malaikat pembantai. Menghadapi hal seperti ini, malaikat pembantai tidak takut sama sekali. Dan kemudian dia berteriak, jika begitu rasakanlah kekuatan tongkat malaikat. Teknik bertarung yang luar biasa dari seorang Tianming kali ini kembali diluncurkan ke arah malaikat pembantai. Sementara malaikat pembantai yang sudah memegang tongkat kerajaan malaikat juga mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang akan menang di dalam pertarungan kali ini. Dalam sekejap saja langit bergejolak, dunia awan oranye emas
telah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sinar cahaya yang sangat menyilaukan bahkan sampai merobek awan itu. Dan kali ini awan api oranye emas masih berusaha untuk menahan serangan dari malaikat pembantai ini. Kedua serangan itu tampaknya telah menembus ruang dan waktu dan tiba-tiba saja menghilang secara aneh. Kekuatan penghancur juga telah menyebar dan kemudian seluruh dunia awan emas ini menjadi berlubang. Sekalipun tidak ada fluktuasi energi yang tersebar dari dalamnya, itu tetap membuat seluruh altar penghakiman suci ini pun berdengung dengan cara yang hebat. Ketakutan secara perlahan muncul dalam pandangan mata banyak orang yang menyaksikan pertarungan di atas langit. Dua serangan dahsyat telah saling bertabrakan dengan ganas. Namun itu masih tidak bisa menghancurkan dunia awan api emas. Kali ini tubuh dari Xiao Tianming bergetar dengan hebat. Pandangan matanya penuh dengan keheranan ketika melihat malaikat pembantai. Yang kemudian secara spontan Xiao Tianming pun berkata, itu adalah pakaian suci. Sebenarnya seberapa kuat pakaian ini? Karena kali ini sebuah kain yang cukup tipis telah menyelimuti tubuh dari malaikat pembantai ini, dan itu bahkan memancarkan api putih susu. Seolah-olah kain dan juga api putih ini memiliki kekuatan suci yang sangat dahsyat. Bahkan simbol-simbol suci kuno juga telah terukir pada kain tipis tersebut. Mata dari Xiao Tianming menyipit dan kemudian dia mengatakan, sepengetahuan dari diriku, kerajaan malaikat tidak pernah memiliki benda seperti ini. Lalu dari manakah malaikat pembantai mendapatkan benda itu? Dengan tubuh yang diselimuti api putih susu serta kain tipis yang berwarna putih ini, malaikat pembantai benar-benar mampu mengabaikan serangan tingkat dewa dari seorang Xiao Tianming. Detik berikutnya, malaikat pembantai yang menyaksikan keheranan di mata dari seorang Xiao Tianming, dia pun berkata, apakah hanya seperti ini saja kekuatan dari teknik tingkat dewamu? Perkenalkan, ini adalah kain kasa putih yang disebut sebagai benang Tuhan. Dan ini adalah benda suci tertinggi yang dianugerahkan kepada ratu ini oleh istana dewa. Apakah kau pikir kau bisa menggoyahkannya hanya dengan mengandalkan kekuatanmu? Ini benar-benar konyol dan juga bodoh. Ketika kata-kata malaikat pembantai terdengar, bukan hanya Xiao Tianming yang bingung, tapi bahkan para malaikat yang banyak di dalam tempat ini, mereka juga memandang satu sama lain sambil berkata, benang Tuhan, sejak kapan kerajaan malaikat kita memiliki benda seperti itu? Banyak malaikat hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, benar, aku bahkan belum pernah mendengar tentang adanya benda ini di dalam kerajaan malaikat kita. Dan yang mulia, malaikat pembantai juga tidak pernah menyebutkannya. Malaikat yang lainnya pun kemudian menimpali. Mungkin benda itu diperoleh secara tidak sengaja ketika nyonya malaikat pembantai keluar dari retreatnya. Ekspresi di wajah malaikat pembantai telah berubah menjadi sangat serius. 12 sayap malaikat yang berada di punggungnya kembali mengembang dan kemudian dia mengatakan, selanjutnya aku akan memberikan penghakiman pada kejahatan yang keji sepertimu. Dan hari ini izinkan aku mensucikan seluruh tempat ini menggunakan darah dari Grand Xiaomu. Kekuatan yang agung telah dipancarkan dari dalam 12 sayap berwarna merah. Hal itu dimasukkan ke dalam tongkat kerajaan malaikat. Meskipun begitu, malaikat pembantai masih tidak meluncurkan serangan apapun, tapi Xiao Tianming tiba-tiba saja merasakan sakit yang tajam dari kulit dan juga jiwanya. Tampaknya semua kekuatan yang berada di dalam awan api oranye emas ini telah menyerah pada malaikat pembantai. Xiao Tianming menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dia mengatakan, kekuatan apa ini sebenarnya? Raja Petir, kau waspadalah dengan serangan yang akan datang. Raja Petir yang tadi menghilang, ternyata dia bersembunyi di tempat yang aman.
ketika mendengarkan pesan suara dari seorang Xiao Tianming, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bahkan kali ini detak jantung dari Raja Petir dan juga Xiao Tianming berdegup dengan kencang. Xiao Tianming untuk saat ini sudah tidak mampu mengalahkan malaikat pembantai. Tampaknya kekuatan dari orang itu seolah-olah berada di bawah Dewa Semu. Entah itu 12 sayap, tongkat kerajaan malaikat, jiwa suci malaikat, dan bahkan kain putih yang bernama benang Tuhan, mampu menahan berbagai serangan dari seorang Xiao Tianming. Tidak lama kemudian malaikat pembantai mengangkat pergelangan telapak tangannya. Dia mulai melakukan penghancuran pada aura yang berada di dunia awan api emas. Tanpa adanya perlindungan dari tempat ini dan juga perlindungan api suci peringkat ketiga, Xiao Tianming bagaikan manusia biasa. Malaikat pembantai kemudian berkata, "Sekarang kau tahu kan siapa sebenarnya penguasa dari dunia ini?" Berbagai kekuatan yang aneh ini telah langsung menyelimuti tubuh dari Xiao Tianming. Hal itu menimbulkan luka yang cukup mencolok di kulit dan juga dadanya. Xiao Tianming hanya bisa berteriak penuh dengan kesakitan. Bahkan api suci peringkat ketiga di dalam tubuhnya mulai mendidih seolah-olah takut akan kekuatan tertentu, dan itu adalah kekuatan keilahian. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi cukup sunyi dan orang-orang hanya bisa menahan ketakutan di dalam hati masing-masing ketika menyaksikan Xiao Tianming tersiksa dengan kekuatan yang aneh dari malaikat pembantai. Kita berpindah pada sebuah tempat yang jauh. Di dalam tempat itu ada aula remang-remang yang dipenuhi patung-patung batu berwarna cerah. Dan di antara patung-patung batu ini ada seorang lelaki tua yang menggunakan jubah berwarna hitam. Wajahnya tidak terlihat sama sekali. Dia duduk bersila sambil memegang kristal putih yang berkilauan, dan itu cukup mirip dengan kristal yang berada di kerajaan malaikat. Pandangan mata dari orang tua yang wajahnya tidak terlihat ini, melalui kristal tersebut dia menyaksikan berbagai adegan di dalam kerajaan malaikat, dan kemudian dia mengatakan, "Klan Xiao, kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, ras jahat asing, kebuntuan di antara kalian masih belum pantas untuk dipecahkan saat ini. Mungkin itu harus menunggu waktu yang tepat." Patung-patung yang berada di belakang orang tua ini semuanya berbentuk seperti ular dengan sinar cahaya warna-warni, dan seluruh tubuhnya juga dikelilingi oleh cahaya bulan, bahkan bunga-bunga yang indah yang kemudian membuat kekuatan patung-patung tersebut memancarkan sebuah fluktuasi yang agung, seolah-olah itu adalah kekuatan dari zaman kuno yang akan dihidupkan kembali dengan cepat. Jika seseorang menyaksikan adegan di dalam tempat ini, mungkin jantung mereka akan berdebar-debar. Kita berpindah ke dalam dunia bawah kegelapan, tepatnya pada peti mati milik Xiao Yuntian. Dia tiba-tiba saja keluar dari dalam peti matinya sambil memegang panah yang sangat besar, dan kemudian Xiao Yuntian segera mengatakan, "Aura itu sebenarnya muncul kembali. Aku harap aku bisa menemukan beberapa petunjuk dengan melakukan serangan ini." Xiao Yuntian menarik anak panah yang berada di tangannya dan mengarahkan pada kerajaan malaikat, tepatnya ke arah malaikat pembantai. Kita berpindah ke tempat dari Xiao Tianming berada. Kali ini, di bawah kaki dari seorang Xiao Tianming telah muncul formasi bintang, dan kekuatan keilahian terpancar dari dalam bintang tersebut. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang sangat panas dan berkali-kali lipat lebih panas dari api suci peringkat ketiga. Hal itu telah menyelimuti tubuh dari seorang Xiao Tianming. Pandangan mata Xiao Tianming sendiri tampak serius. Kemudian jam pasir yang berada di atas kepalanya bergetar dengan hebat. Menghadapi kekuatan semacam ini, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Xiao Tianming sekarang. Detik berikutnya, malaikat pembantai tertawa sambil mengatakan, "Kekuatan bintang 6 sudut, bentuk kitab suci 6 bintang." Pada akhirnya, bintang itu pun langsung berubah menjadi buku putih yang bersih. Di bagian depan dari buku ini tergambar sebuah bintang yang memiliki 6 sudut. Hal itu memancarkan kekuatan ilahi yang tidak terbatas. Dan setelah malaikat pembantai
membuka kitab suci yang berwarna putih tersebut. Tiba-tiba saja aura mengerikan muncul dari dalamnya, membayangi seluruh dunia ini. Bahkan kekuatan penindasan telah dirasakan oleh seorang Xiao Tianming, membuatnya tidak berdaya. Malaikat pembantai kemudian mengatakan, kitab suci bintang bersudut 6, keluarkan kuil belenggu. Akhirnya fluktuasi energi yang sangat mengerikan dipancarkan dari dalamnya. Lalu hal itu secara perlahan berubah menjadi kuil raksasa. Xiao Tianming ketika menghadapi kekuatan seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, meskipun kau menggunakan kekuatan sebesar ini, kau tidak akan pernah bisa membunuhku. Seketika api suci peringkat ketiga dan juga jam pasir yang berada di atas kepala Xiao Tianming telah diaktifkan secara bersamaan. Ada semacam kekuatan penghancur yang dipancarkan dari dalamnya. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Xiao Tianming itu, senyum penghinaan muncul di wajah cantik malaikat pembantai. Dan kemudian dia mengatakan, kau telah terbelenggu oleh kekuatan kuil ini. Apa yang bisa kau lakukan? Tiba-tiba saja kuil raksasa kini telah meluncur dan akan memberikan penindasan kepada Xiao Tianming. Dalam sekejap, Xiao Tianming bisa merasakan bahwa dia seolah-olah akan dikirimkan ke dalam ruang pengadilan khusus oleh malaikat pembantai ini. Dan sekarang, kekuatan api suci peringkat ketiga, kekuatan setengah dewanya, bahkan kekuatan dari api kehidupan perlahan menghilang. Tubuh dari seorang Xiao Tianming seperti tubuh manusia biasa yang menunggu penghakiman dari wanita kejam ini. Tiba-tiba saja, pung! Fluktuasi energi yang benar-benar agung dilepaskan dari dalam kuil raksasa itu dan sekali lagi menampar tubuh dari seorang Xiao Tianming. Rasa sakit yang merasuk ke dalam jiwanya membuat Xiao Tianming bergetar dengan hebat. Perlahan dia mengangkat kepalanya, menatap ke arah kuil yang akan menimpa tubuhnya. Sementara di sisi lain, sayap malaikat pembantai telah berkibar. Kitab suci yang berada di telapak tangannya juga memancarkan cahaya putih yang sangat cemerlang. Dan kemudian kitab itu pun ditutup. Lalu malaikat pembantai berkata, Xiao Tianming, serahkan kekuatan di dalam tubuhmu untuk ratu ini. Sebuah kekuatan hisap yang luar biasa dipancarkan dari dalam tubuh malaikat pembantai. Hal itu menyelimuti tubuh dari seorang Xiao Tianming. Dan kemudian seluruh kekuatan di dalam tubuh Xiao Tianming ini diserap masuk ke dalam tubuh malaikat pembantai. Dengan munculnya pemandangan seperti ini, seluruh kerajaan malaikat menjadi sunyi dan senyap. Orang sekuat Xiao Tianming di puncak setengah dewa, bahkan juga telah menyalakan api kehidupan, masih tidak bisa menggoyahkan malaikat pembantai. Padahal kekuatan malaikat pembantai ini hanya setara tahap menengah dari setengah dewa. Tapi kenapa dia bisa begitu kuat? Di tempat yang sangat jauh, Xiao Yuntian bisa merasakan berbagai hal yang telah terjadi di dalam kerajaan malaikat. Hal itu telah membuat matanya penuh dengan kecemasan. Kain putih yang digunakan oleh malaikat pembantai, jelas itu bukanlah benda yang berasal dari dunia ini. Xiao Yuntian menarik anak panahnya dan kemudian kekuatan penghancur telah dimasukkan ke dalam anak panah tersebut. Lalu dia melepaskannya. Hal ini telah membuat anak panah itu melesat dengan cepat, menembus kehampaan dari dunia bawah kegelapan. Bahkan hal itu juga telah membawa butiran-butiran pasir hitam yang tidak terhitung jumlahnya menembus ruang dan waktu, melakukan perjalanan jauh menuju kerajaan malaikat. Tiba-tiba saja kekosongan di belakang malaikat pembantai kini telah langsung bergejolak. Panah suci yang telah dilepaskan oleh Xiao Yuntian menembus kekosongan itu, membawa kekuatan pemusnahan yang asli. Dan kemudian hal itu telah menyebabkan kuil raksasa yang dimunculkan malaikat pembantai bergetar sepenuhnya, bahkan hancur menjadi ketiadaan. Malaikat pembantai yang masih menyerap kekuatan dari seorang Xiao Tianming tidak mampu menghindari anak panah ini, yang kemudian kain putih yang menyelimuti tubuhnya juga telah memancarkan fluktuasi kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, anak panah itu pun menghancurkan kain putih yang digunakan oleh seorang malaikat pembantai. Dan kemudian anak panah ini juga menancap di tubuhnya. Di tempat kehampaan yang sangat jauh, orang tua berjubah hitam yang wajahnya tidak terlihat kali ini tiba-tiba saja berteriak, Xiao Yuntian!
Bahkan kristal yang dipegang di telapak tangan dari orang tua ini hancur sepenuhnya. Dia hanya bisa berteriak dengan marah supaya malaikat pembantai bisa menghadapi bencana yang dibawa Xiao Tianming dan juga mengulur waktu. Dia sebenarnya telah mengirimkan kain putih itu untuk menyelimuti tubuh dari malaikat pembantai sehingga dia tidak terkena efek dari teknik suci yang dikeluarkan Xiao Tianming. Namun kali ini, di bawah kekuatan anak panah, seorang Xiao Yuntian bahkan kain putihnya tidak berdaya. Orang tua berjubah hitam yang tidak terlihat wajahnya ini kemudian mengatakan, Xiao Yuntian sialan, aku khawatir selama ini dia sudah mata-matai tentang keberadaanku. Hari ini, orang tua berjubah hitam tersebut masih belum mampu menghadapi kekuatan dari seorang Xiao Yuntian secara langsung. Dan setelah bertahun-tahun melakukan sebuah perencanaan, ia tetap memutuskan untuk tidak kalah. Sementara Xiao Yuntian yang masih berada di dalam dunia bawah kegelapan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, apakah indraku salah? Kenapa pergerakan dari orang itu sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh? Semua belenggu di tubuh dari seorang Xiao Tianming kini telah langsung hancur. Bahkan api kehidupan berkobar kembali dan masuk ke dalam tubuhnya. Xiao Tianming melihat pada anak panah yang tertancap di tubuh dari malaikat pembantai dan dia hanya bisa terdiam. Sementara orang-orang yang juga menyaksikan adegan ini, mereka pun mengatakan itu sebenarnya adalah busur misterius yang menempati peringkat ketiga dari artefak dunia manusia. Siapakah yang mengendalikan kekuatan pembunuh dewa seperti itu? Xiao Tianming kemudian berkata di dalam hatinya sendiri, tidak salah lagi, busur ini telah dikirimkan oleh senior Xiao Yuntian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah malaikat pembantai akan tewas setelah dia terkena anak panah yang dilepaskan Xiao Yuntian? Dan sebenarnya siapakah orang tua berjubah hitam yang wajahnya tidak terlihat tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasal.